warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayriski Puspita Sandiarta dengan NIM 204-19111. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya terkait tugas PT3 Modul 8 Subbab Pengelolaan Limbah Agroindustri dengan subtopik ekoenzim. Pada slide pertama terdapat karakteristik limbah dan bahan, di mana terdapat banyak sekali penjual makanan dan minuman, terutama jus, sehingga terjadi penumpukan limbah organik yang sebenarnya masih berpotensi untuk dimanfaatkan. Bahan sampah organik yang saya pilih untuk dimanfaatkan sebagai ekoenzim yakni limbah dari kulit buah jeruk. Limbah organik khususnya kulit buah dan sayuran merupakan limbah yang mudah membusuk sehingga dibutuhkan penanganan khusus untuk mencegah pembusukan agar tidak mengganggu indera pencium. Kulit jeruk mengandung pektin sebesar 15 hingga 25% menurut Regiondira tahun 2015. Pektin merupakan polimer asam yang ada pada kulit buah. Kulit jeruk juga mengandung 136 mg vitamin C, kulit jeruk juga mengandung flavonoid dan berbagai fitokimia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekoenzim? Ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi melalui proses fermentasi dari bahan 3 bagian kulit jeruk, ditambah 10 bagian air, ditambah 1 bagian gula aren atau gula merah. Lama pembuatan ekoenzim adalah 1 hingga 3 bulan. Hasil akhirnya adalah cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar. Warna ekoenzim bervariasi mulai dari coklat muda hingga coklat tua tergantung dari jenis sampah buah dan sampah sisa sayuran serta jenis gula yang digunakan. Ekoenzim pertama kali ditemukan dan dikembangkan di Thailand oleh Dr. Rosukan Pompanfong yang aktif pada riset mengenai enzim selama lebih dari 30 tahun. Limbah yang dapat digunakan untuk membuat ekoenzim yakni limbah dari sampah sayuran dan juga sampah kulit buah. Terdapat alternatif upaya penanganan dan pengelolaan limbah dari kulit buah jeruk. Yang pertama sebagai minyak atsiri antibakteri. Hal ini dikarenakan ekstraksi kulit jeruk banyak menghasilkan minyak atsiri yang kaya akan karotenoid, senyawa fenolik, tokoferol, dan ditosterol menurut George tahun 2016. Menurut Suryanti tahun 2011, senyawa fenol dapat menghambat pembentukan dinding sel, sedangkan flavonoid dapat merusak dinding sel dan terpenoid merusak membran bakteri. Berikutnya, sebagai lilin aromaterapi, hal ini dikarenakan kulit jeruk mengandung minyak atsiri yang dapat dimanfaatkan menjadi tambahan dalam pembuatan lilin aromaterapi karena memiliki aroma serta menyegarkan dan mempunyai aroma khas buah jeruk. Untuk kemudian yang berikutnya, yakni bisa dimanfaatkan sebagai sabun alami. Hal ini dikarenakan kulit jeruk mempunyai komponen kimia yang terdiri dari limonen 94%, mirsen 2%, linalol sebesar 0,5%, oktanal 0,5%, dekanal 0,4%, dan seterusnya. Yang membuat kulit jeruk memiliki aroma yang harum dan segar sehingga cocok digunakan sebagai bahan dasar pembuatan sabun alami. Upaya prioritas penanganan kulit buah jeruk yakni saya gunakan sebagai ekoenzim. Hal ini ekoenzim atau dalam bahasa Indonesia disebut ekoenzim merupakan sebuah larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik, gula, dan juga air. Cairan ekoenzim ini berwarna coklat gelap dan memiliki aroma yang asam segar yang kuat menurut M. Hemalata tahun 2020. Kelebihan dari kulit buah jeruk ketika digunakan sebagai ekoenzim yakni memiliki segudang manfaat seperti contoh dapat digunakan sebagai cairan pembersih serbaguna, pupuk tanaman, lebih tepatnya pupuk cair, cairan insektisida. Kemudian terdapat kekurangan yakni pada proses pembuatan jika perbandingan bahan kurang tepat serta kondisi udara di dalam wadah kurang kedap, maka cairan ekoenzim yang terdapat di dalam botol akan ditumbuhi jamur dan juga belatung. Kemudian terdapat desain eksperimen penelitian. Langkah awal yakni persiapan air sebanyak 500 ml, kemudian botol plastik 1 liter. Langkah berikutnya yakni sebanyak 500 ml air dimasukkan ke dalam botol plastik diikuti dengan 50 gram gula merah. Selanjutnya dimasukkan kulit buah ke dalam botol plastik. Kemudian botol ditutup rapat dan diberi label tanggal disimpan pada suhu ruang. Kemudian tutup botol dibuka secara berkala agar tidak meledak. Kemudian ekoenzim dipanen pada bulan kedua
kemudian filtrati saring dan dipisahkan dari residu, kemudian ekoenzim siap untuk digunakan. Kemudian terdapat syarat wadah yang dapat digunakan untuk membuat ekoenzim, di mana wadah logam tidak disarankan karena wadah logam mudah berkarat, wadah kaca tidak disarankan karena rentan pecah, kemudian wadah yang disarankan ialah wadah yang memiliki tutup bermulut lebar, boleh besar atau kecil, dan yang paling utama harus berbahan plastik. Kemudian terdapat keuntungan segi ekonomi, lingkungan, dan juga teknik, di mana untuk keuntungan segi lingkungan dapat mengurangi penumpukan sampah di TPA, kemudian produk yang dihasilkan lebih ramah lingkungan karena bebas dari bahan kimia, kemudian jika dilihat dari segi ekonomi, tidak membutuhkan banyak biaya dalam pembuatannya, kemudian meningkatkan nilai value dari produk yang awalnya menjadi sampah dan dibuang begitu saja, kini menjadi produk serbaguna yang memiliki nilai jual. Kemudian jika dilihat dari segi teknik, pembuatannya cukup mudah sehingga tidak membutuhkan atau memerlukan keterampilan khusus, sehingga semua orang bisa membuat ekoenzim sendiri. Kemudian terdapat desain prototipe dari ekoenzim ini, di mana ekoenzim ini difermentasi selama 25 hari dan hasil fermentasi selama 25 hari ini yakni cairan ekoenzim keruh berwarna kuning kecoklatan, kemudian sebagian besar kulit jeruk telah mengendap di dasar botol, kemudian cairan tidak ditumbuhi jamur maupun belatung, aroma lebih ke arah segar, bau jeruk asam namun sedikit alkohol, kemudian selama 25 hari tersebut volume air atau cairan ekoenzim bertambah sebesar 100 ml. Kemudian kesimpulan dari tugas ini yakni ekoenzim dibuat dari sampah organik segar, kulit buah dari famili jeruk-jerukan yang ditambahkan dengan gula merah dan air dengan perbandingan 3:1:10 melalui proses fermentasi selama 1 bulan. Kemudian yang kedua, ekoenzim dari limbah kulit jeruk berwarna kuning kecoklatan, beraroma asam segar dan mengandung beragam jenis enzim fungsional. Kemudian yang terakhir yakni ekoenzim dari kulit buah jeruk memiliki beragam manfaat seperti sebagai cairan pembersih serbaguna, pupuk tanaman atau lebih tepatnya pupuk cair, kemudian cairan insektisida. Sekian pemaparan tugas dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.